Halo pemirsa setia WPI TV, kembali lagi di acara Jejak Musisi. Oke, tadi kita sudah saksikan VT yang pertama yaitu God Bless. Tidak lepas dari VT tersebut, kita akan membahasnya pada episode kali ini yang bertemakan God Bless Rock di Udara. Oke pemirsa, tidak jauh dari sejarahnya yang sampai sekarang menjadi musisi legendaris, God Bless juga telah melalui beberapa sesi kehidupannya. Tapi jaya-jayanya itu tahun era 70-an. Bukti bahwa band ini telah menjadi musisi legendaris, telah menjadi pembuka, jadi God Bless itu telah menjadi band pembuka pada acara rock dunia di Jakarta yaitu Deep Purple tahun 1975. Kemudian sejarahnya God Bless ini terbentuk pada mulanya yaitu si Ahmad Albar atau kerap dipanggil Iye. Itu waktu beliau kembali dari Belanda, dia bercita-cita ingin serius dalam menggeluti band. Kemudian Iye tersebut mengajak temannya yaitu siapa namanya gitaris Cloverleaf, yaitu band sebelum God Bless, jadi bandnya Ahmad Albar waktu di Belanda, yaitu Ludwig Clemens. Kemudian Iye mengajak juga almarhum Fuad Hasan yang sekarang menjadi drum, dan juga Doni Fatah sebagai bass untuk membuat band. Kemudian dari kisah tersebut akhirnya terbentuklah sebuah band yang disebut Crazy Wheels. Itu adalah nama sebelum God Bless tercipta pada tanggal 5 Mei 1970. Tidak, pemirsa pasti tanyakan, apa itu God Bless? Jadi kisahnya itu seperti ini. Nama God Bless tersebut dibawa ketika si Ahmad Albar tersebut menerima surat dari Belanda, dan ketika dibuka suratnya berisikan God Bless atau yang berarti Tuhan memberkati. Ya, tersebutlah. Sudah terjawab ya jawabannya tadi tentang God Bless. Awal mula nama band yang sampai sekarang dipakai namanya God Bless. Kemudian pada awalnya God Bless tersebut adalah bukan band yang legendaris. Tentunya dong, berarti dari awal band yang masih iseng-iseng membuat suatu rekaman, akhirnya dibantu oleh Alex Kumara, ahli broadcast. Kemudian God Bless diangkat untuk menjadikan suatu band yang sudah memasuki dapur rekaman. Jadi God Bless itu sebenarnya band biasa yang menyanyikan lagu-lagu orang, tapi berasal dari iseng-iseng, akhirnya diangkat juga masuk ke dalam dapur rekaman. Gitulah sampai album pertama tercetus. Menjelang pembuatan album kedua, Joki Surjo Prajogo keluar dari formasi. Wah, dari album pertama oke lah sukses kita, si God Bless maksudnya dari awal mulai rekaman. Mungkin ya ada terbayang juga mungkin menjadi musisi legendaris, tapi akhirnya pada pembuatan album kedua si personilnya tadi yang satu akhirnya menyatakan undur diri, dan oleh Abdi Susman yang bergabung pada tahun 1979 dan terikut dalam album yang kedua yaitu Cermin pada tahun 1980. Kemudian pada tahun 2009, tepatnya di bulan Februari, God Bless juga tampil di acara Kick Andy pada siaran Metro TV. Oke pemirsa, tadi sejarah kita sudah bacakan, sudah ceritakan tadi maksudnya. Kemudian
Nanti di segmen 2 ada tentang karya-karya. Oke. Jadi setelah ini mau ada jeda yang mau lewat. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di bpitv.timik.wp.ac.id WPI TV Timik wp.ic.id. WPI TV, WPI TV. Bring the world into you. Bring the world in. bring the world into you. Halo pemirsa, kembali lagi di acara Jejak Musisi. Oke, pada episode yang kedua kali ini, maksud saya segmen kedua kali ini kita akan membahas tentang karya-karya dari God Bless. Oke, dari karya God Bless saya ambil satu saja nih, mungkin dari VT yang pertama tadi, yaitu Huma di Atas Bukit. Huma di Atas Bukit tadi sebenarnya kidung yang sangat sederhana, dimainkan dengan permainan piano, juga petikan gitar yang sangat harmonis, membuat kidung yang sangat sederhana tadi sangat membawakan perasaan yang mendengarkan, sangat luar biasa. Memang ya, yang namanya musik juga harus mewakili dari beberapa unsur, akhirnya menjadi satu lagu yang sempurna. Oke. Tapi sayangnya, tahu nggak pemirsa? Jadi permainan Steve Hack dari grup Genesis sangat kuat dan akhirnya aransemennya pun sangat berpengaruh. Tapi ya mau gimana pun akhirnya melodinya pun hampir sama dengan grup Genesis. Ya nggak apa-apalah. Kemudian Rock di Udara menggambarkan situasi pada tahun era 70-an, ditandai dengan adanya dua aliran musik yang saling bersaing. Tahu apa? Yaitu rock and roll dan dangdut. Kalau rock and roll itu diwakili oleh Benny dari grup Gian Step dan grup musik rock lainnya. Kalau yang dangdut yaitu Bang Haji Rhoma Irama. Persaingan ini sangat menegangkan. Wah. Tapi puncaknya si God Bless ini tetap menyerukan agar persaingan itu reda. Oke, jadi
Aransemen musiknya sangat orisinil dengan kombinasi yang bagus antara permainan tadi, antara bass yang mewakili setiap tulang-tulangnya dengan piano juga dengan gitar yang sangat harmonis. Ya, begitulah. Namanya juga God Bless ya. Tuhan memberkati. Jadi berawal dari yang persaingan tadi akhirnya diberkati juga. Oke pemirsa, yang satu ini Viti akan menghibur kalian semua, yaitu She Passed Away. Silakan. She wasn't Helen of Troy, whose beauty drove men to destroy. No, she wasn't a queen, whose richness men like to win. She was a simple woman. Oh, yes, she was. When she passed away on the first spring day, the day when all is beautiful and filled with new life, the day when nature wakens from long winter sleep. She passed away on the first spring day. Passed away
Iya. Tadi Viti tentang tentang apa? Itu adalah lagu yang termasuk dalam album yang pertama, yaitu God Bless. Tadi judulnya yaitu She Passed Away. Oke, selanjutnya di karya yang selanjutnya saya akan mengupas tentang dua lagu. Yang pertama yaitu Sesat. Lagi-lagi lagu ini sangat sederhana, namun permainan piano tentunya dong. Kedua dari gitar, dari petikannya sampai ke melodi yang begitu wow, mengalir. Dan juga bass yang mewakili satu persatu dari nada-nada musik lainnya, juga termasuk dari himpunan suara dari Ahmad Albar yang sangat rocker sekali. Yang kedua yaitu lagu yang di aransemen, yaitu Eleanor Rigby dari karya Lennon atau McCartney dari kelompok Beatles yang di aransemen. Sangat baik juga aransemennya, karena dari God Bless ini sangat berkreatif sekali dari musik luar terus di aransemen sendiri, akhirnya komposisi yang berciri rock progresif dengan banyak perubahan tempo dan melodi sepanjang lagunya tersebut. Oke, sangat luar biasa nih the band God Bless ini. Namun pemirsa, kita belum beranjak dari sini. Kita nanti akan masuk ke segmen 3 tentang sisi lain dari God Bless. Oke, tapi jangan kemana-mana. Setelah jeda berikut ini, saya Zulmi Fatan akan menemani Anda di segmen ketiga. Oke. Hai guys, ini aku Fatin. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you.
Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya di segmen 3 tentunya. Oke, seperti janji saya tadi, kali ini saya akan menceritakan atau menginformasikan kepada Anda tentang sisi lain dari God Bless. Oke, dari yang pertama tentunya dong band legend, yaitu band yang sudah tua. Umurnya mungkin sudah lumayan tua ya, kenapa dinamakan legend ya, tapi kenapa kok masih legend tapi kok masih diungkit-ungkit, masih di mungkin apa namanya fans-fansnya juga banyak, tahu nggak kenapa? Karena karir selama 40 tahun God Bless itu meraih predikat sebagai band legend yang hidup karena masih ada sampai sekarang, juga masih manggung ya, walaupun posisinya mungkin sekarang sudah dibilang tua lah. Dan kemudian ada sebuah biografi tentang mereka dan siap akan diluncurkan lewat perayaan ulang tahunnya yang ke-40. Mungkin beberapa tahun lagi ya, mungkin 40 tahun. Wow, luar biasa. Umur saya aja belum ada 40. Ini band udah ada 40, luar biasa. Masih hidup sampai sekarang. Ada sebuah hal yang menarik, kisah perjalanan dari awal band God Bless hingga puncak kejayaan mereka akan diabadikan lewat sebuah buku biografi. Jadi bukunya ini tentang biografi, mungkin berisi tentang semua hal tentang God Bless tersebut. Menurut rencana buku itu akan diluncurkan pada Juli mendatang. Buku itu juga menyajikan pengalaman saat God Bless waktu dulu tampil sebagai pembuka pada konser kelompok musik rock dunia tadi yang pada tahun 1975 secara detail. Kemudian juga ada kisah-kisah pribadi dari masing-masing personilnya yang akan dikemas secara deskriptif di dalam buku biografi tersebut. Jangan sampai dilewatkan ini. Sangat luar biasa. Dan yang sangat luar biasanya lagi, saya Zulmi Fathan akan terus menemani Anda, tapi di lain episode. Jadi tetap bersama saya Zulmi Fathan di acara Jejak Musisi, dan jangan lupa juga saksikan Jejak Musisi terus, yaitu di wpitv.setimik-wp.ac.id. Sampai berjumpa lagi di episode mendatang yang tentunya lebih luar biasa lagi. Saya bersama kru yang bekerja pamit undur diri dan salam jumpa. Sebuah karya dari Yan Antono. Lagu ini mengisahkan tentang urbanisasi, bisa juga poligami, luas sekali artinya. Tapi yang paling penting kita bersatu di sini bersama, hura-hura tanpa huru-hara, dan kita meriahkan acara Rock and Land di Ancol. Mari kita sama-sama bernyanyi Rumah Kita. Siap? Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita sendiri.
Thank you. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melatih. Semua hanya bunga batu tumbuh di halaman. Namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Semua lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita. Yeah. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita. Ada di sini. Rumah kita. Rumah kita ada di Rock and Land Ancol.